di dalam melakukan pemeriksaan, saudara ahli, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai persyaratan pemeriksaan pada saat proses penyidikan termasuk dalam penggunaan poligraf. Dalam salah satu ketentuan pasalnya, di pasal 13 diatur bahwa tes poligraf itu harus dilakukan terhadap si terperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian harus ada pemeriksaan medisnya, juga laporan psikologisnya. Baru bisa dilakukan tes. Dari proses itu, apabila proses itu tidak ditaati sesuai dengan ketentuan di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, apakah kemudian hasil poligraf bisa digunakan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan di pengadilan? Mohon penjelasan dari A. Baik. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, Perkap Kapolri, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Saya teringat sebuah teori yang sudah berlangsung atau sudah ditemukan sejak tahun 1920-an kalau saya tidak salah, dalam perkara pidana di Amerika. Saya lupa perkara pidana apa. Teori itu adalah teori the fruit poisonous tree. Teori buah dari pohon yang beracun. Jadi kalau seandainya pohonnya beracun, apapun yang dihasilkan dari pohon yang beracun itu pasti akan beracun juga. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya cara memperoleh alat bukti itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti itu adalah juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Demikian. Boleh dilanjutkan sedikit, Prof. Konsekuensinya apa kalau kemudian itu menjadi alat bukti yang tidak benar dalam konteks mempertimbangkan nanti dalam pemidanaan? Konsekuensinya apa ini, Dok? Apakah tetap bisa digunakan atau harus dikesampingkan dari pertimbangan? Kalau itu disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar karena cara memperolehnya bertentangan dengan aturan, maka tentu kalau seandainya dia diposisikan sebagai bukti, tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Harus dikesampingkan.